Saya akan mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumina al-muntajabin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana materi yang diminta oleh teman-teman, yaitu tentang filsafat kubur, surga dan neraka. Pengarahan pertama membicarakan filsafat kubur, surga dan neraka itu harus mengingat terus susunan tiga alam yang pernah diterangkan atau bahkan sering diterangkan. Pengarahan pertama membicarakan filsafat kubur, surga dan neraka sangat erat hubungannya dengan susunan tiga alam akal, barzah dan materi. Karena itu susunan tiga alam yang pernah dijelaskan atau sering dijelaskan ini tidak semestinya dilupakan. Akan tapi untuk mengingat kembali, barangkali ada yang lupa, saya akan mengurai sedikit saja tanpa mengurai dalilnya. Mengapa ada tiga alam? Dalilnya silahkan merujuk ke kajian yang sebelumnya. Untuk kali ini saya hanya sekedar ingin mengulang saja tentang ketiga alamnya saja. Yang pertama, yakni alam pertama disebut alamul jabarut, yaitu alam non materi mutlak. Jadi alam pertama yang dicipta Allah Subhanahu wa taala adalah non materi mutlak, yang dalam istilah filsafat disebut akal, di mana terdiri dari akal satu, lalu muncul akal dua, terlahir akal tiga, terlahir akal empat, dan seterusnya sampai ke akal akhir. Dalam istilah agama, kalau dalam istilah agama disebut dengan malaikatul ulia atau alin, malaikat tinggi. Dalam istilah filsafat disebut akal. Dalam istilah agama bisa disebut malaikat alin, malaikat tinggi. Dalam irfan juga disebut jabarut, di mana dimulai dari akal satu sampai akal akhir. Akal akhir itu disebut lauhul mahfuz, juga disebut dengan arsy. Kalau disebut arsy atau lauhul mahfuz. Kemudian setelah itu alam berikutnya adalah alam malakut, para malaikat biasa, bukan yang tinggi itu. Tapi malaikat biasa ini tinggi buat kita ya. Alam malakut yang disebut dalam filsafat dengan alam misal atau alam khayal, bukan khayalan kita, tapi khayal, alam khayal istilahnya, atau non materi tidak mutlak, alam idea, alam ide, tapi bukan ide kita maksudnya. Walaupun ide kita, khayal kita ini termasuk alam khayal, alam ide, tapi dalam filsafat alam khayal dan ide kita ini disebut dengan alam khayal atau alam ide muttasil. Ini alam khayal dan alam ide yang menyambung. Maksudnya menyambung, yakni menyambung dengan diri kita, yakni yang ada pada diri kita. Sementara
alam kedua yang juga disebut khayal dan misal dan ide itu disebut alam khayal dan ide munfasil, yang terpisah. Yakni maksudnya terpisah dari kita. Nah, setelah alam kedua ini, yakni alam barzah. Barzah yakni pertengahan antara non materi mutlak dengan materi mutlak. Setelah alam barzah ini, alam pertengahan ini, alam antara ini adalah alam materi yang dalam irfan disebut nasud. Yani yang alam yang ada pergerakan, gerak di dalamnya dan seterusnya, ini proses. Nah, ini masih peringatan pertama ya. Kemudian pengarahan pertama. Pengarahan kedua, penjelasan terhadap penegasan terhadap penjelasan ketiga alam sebelumnya. Ini pengarahan kedua. Kalau alam akal yaitu kalau alam akal adalah alam non materi mutlak, yakni tidak memiliki beban atau bahan materi, meter ya, kalau ditulis bahasa Inggris seperti itu, mungkin bacanya meter. Kemudian atau bahan itu atau bendawiahnya. Jadi alam akal yakni alam yang tidak memiliki, adalah alam non materi mutlak, yakni tidak memiliki beban atau bahan atau meter atau materi atau jasmani, dan juga tidak memiliki sifat-sifat materi. Sifat-sifat materi. Jadi tidak ada di sana sifat-sifat yang ada pada materi seperti pahit, manis, putih, hitam, bulat, lonjong, kasar, halus, panas, dingin. Itu tidak ada di alam akal atau jabarut atau malaikat tinggi. Nah, kalau alam barzah itu setengah, dia non materi, akan tetapi hanya non materi dalam bebannya, dalam meternya, dalam bahannya, dalam jasmaniahnya saja. Sedangkan sifat-sifatnya sudah mencuatkan sifat-sifat materi. Jadi di alam barzah bebannya tidak ada, bahannya tidak ada, jasmaniahnya tidak ada, akan tapi sifat-sifatnya ada, seperti tadi itu pahit, manis, dingin, panas, merah, putih, dan seterusnya, dari sifat-sifat materi. Kemudian alam ketiga yakni materi, jelas ya, yaitu alam yang materi mutlak, yakni bahan dan sifat-sifatnya, jasmaniah dan sifat-sifatnya itu adalah materi. Nah, materi itu apa? Materi adalah sesuatu yang memiliki 4 dimensi atau 3 dimensi, tapi yang tepatnya adalah yang 4 dimensi, yaitu panjang, lebar, tebal, dan waktu. Waktu yakni proses yakni gerak. Yakni waktu adalah apa? Volume proses dan volume gerak. Tolong fokus ya, jangan merasa sudah paham. Jadi saya menjelaskan ini pasti ada trik-triknya nanti di pembahasan kubur dan surga ini. Shallu ala nabi.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Arahan ketiga, penegasan lebih dalam lagi terhadap tiga alam itu, yaitu alam akal, yakni yang namanya yang namanya alam non materi mutlak itu, karena dia non materi mutlak, maka tidak memiliki gerak, tidak memiliki proses. Nah, tidak memiliki di sini, tidak memiliki gerak, tidak memiliki proses. Nah, kan kalau di pengarahan kedua kan tidak memiliki sifat-sifat materi, tidak memiliki bahan materi dan sifat-sifat materi, kan gitu. Nah, konsekuensinya tidak memiliki proses materi, yakni perubahan, tidak memiliki perubahan. Ini pengarahan ketiga, yakni pendalaman terhadap ma'rifah tentang tiga alam tersebut, tiga makhluk tersebut, makhluk akal, barzah, dan materi. Nah, dalam alam tadi sudah dikatakan untuk alam akal ini, karena dia tidak memiliki beban, tidak memiliki bahan materi atau jasmania materi dan sifat-sifat materi, maka otomatis tidak ada proses, tidak ada gerak, tidak ada waktu, tidak ada perubahan itu. Dan ketidakpemilikan mereka terhadap waktu, perubahan, dan gerak bukan suatu yang negatif buat mereka, melainkan sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya sabat atau ketidakberubahan mereka itu justru kesempurnaan mereka, yakni jauh lebih sempurna dari materi yang berubah dan bermasa, yakni berwaktu. Jadi jauh lebih mulia, jauh lebih agung dari apa? Dari barzah dan materi. Kenapa lebih agung? Tidak punya manis dan pahit, kok bisa lebih tinggi derajatnya dari barzah dan materi yang memiliki pahit dan manis, putih dan kuning, lonjong dan bengkok, dan segi empat, bulat, dan seterusnya. Kok bisa tidak memiliki, kok bisa dikatakan lebih tinggi derajatnya? Jawabannya perlu diketahui, perlu diingat kembali, derajat di sini adalah derajat wujud ya, bukan derajat akhlak. Sekalipun derajat akhlak juga mengkonsekuensi apa? Derajat wujud. Nanti kalau kita misalnya kebetulan membahas apa? Pergerakan atau takamul atau proses atau perkembangan ruh manusia dalam taat dan dalam maksiatnya. Nah, itu bisa dibahas nanti di sana, bahwa derajat akhlak, derajat karakter, ini akhlak atau karakter, derajat karakter melazimi atau mengkonsekuensi apa yang disebut dengan derajat wujud juga. Tapi biarlah itu mungkin di lain waktu. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kembali kepada masalah kita. Nah, mengapa yang tidak punya kok dikatakan lebih kaya, lebih tinggi? Jawabannya adalah karena semakin memiliki dimensi-dimensi seperti sifat, yakni seperti sifat-sifat materi, terlebih lagi kalau ditambahi dengan bahan materi, jasmaniah materinya,
maka akan semakin terikat. Jadi kalau sesuatu memiliki sifat-sifat materi, apalagi ditambah dengan bahan-bahan atau meta atau jasmania materinya, kalau memiliki, maka akan semakin terikat. Jadi zatnya itu bagian-bagian zatnya saling terikat. Ketika saling terikat, sudah jelas tidak bebas. Dan ketika tidak bebas, maka semakin terpenjara. Jadi seperti orang dalam penjara, jadi ibarat barzah dan materi terhadap akal, itu ibarat orang yang ada dalam penjara dengan orang yang di luar penjara. Orang yang di dalam penjara terbatas geraknya, karena dia memiliki dimensi ruang, kurungan, batasan. Jadi banyak, ada kurungannya, ada atapnya, ada temboknya, ada jeruji besinya, ada pintunya, dan seterusnya. Sementara di luar tidak memiliki kurungan-kurungan tersebut, dimensi-dimensi tersebut. Nah, karena itu yang di luar bebas, dan karena bebas dia lebih tinggi derajat wujudnya ketimbang yang di penjara. Nah, ini bisa dibawa kemana-mana ini dalam bab akhlak apa. Jadi semakin orang cinta dunia, tergantung pada dunia, apalagi semakin terikat dengan maksiat dan tergantung pada maksiat, maka semakin hinalah manusia. Gitu. Jadi kesempurnaan wujud adalah dilihat dari kurangnya atau minimalnya bentuk-bentuk keterikatan pada dirinya. Kalau sifat-sifat materi aja sudah dapat mengikat dirinya sendiri yang memiliki sifat-sifat materi ini, apalagi kalau dia ini merupakan wujud materi itu sendiri. Sifat-sifatnya udah mengikat, jasmaniahnya semakin mengikat. Jasmani yang seperti atom saja, atom yang tidak bisa dilihat dengan mata itu saja sudah saling membutuhkan, saling terikat dalam dirinya, yaitu proton, neutron, dan elektron. Katakanlah 3 unsur itu saling terikat. Nah, ketika saling terikat, saling membutuhkan. Ketika saling membutuhkan, dalam satu atom saja terdapat 3 kebutuhan, 3 keperluan. Neutron memerlukan dirinya, neutron memerlukan proton, neutron memerlukan elektron. Itu baru satu atom yang kecil. Bagaimana dengan benda, katakanlah yang seperti, anggap telur cicak. Sudah berapa miliar kebutuhan di dalam benda yang sebesar telur cicak atau sebesar biji tasbih. Dalam sebesar biji tasbih itu saja sudah terdapat miliaran atom. Kalau satu atomnya terdapat 3 kebutuhan dan keperluan, kalau dalam satu benda itu ada 1 miliar saja, maka sudah ada 3 miliar keperluan. Ini benda kecil yang terdiri dari 1 miliar atom. Nah, itu sudah terwujud berapa? 3 miliar kebutuhan, 3 miliar ketergantungan. Kalau biji tasbih, anggaplah misalnya 1000 triliun atom, tinggal kali 3, berarti 3000 triliun kebutuhan. Itu baru bendawiahnya. Belum lagi kalau ditambahkan dengan sifatnya, karena setiap bendawiah materi sudah pasti memiliki sifat-sifat materi juga, dari warna, dari rasa, dari keras tidaknya, lurus bengkoknya, bulat lonjongnya, dan seterusnya. Bayangin tuh ya. Nah, ini sangat perlu loh. Shallu ala Nabi.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi pengarahan yang ketiga ini adalah pendalaman terhadap esensi ketiga alam dan perbedaan di antara mereka. Ketika non materi mutlak seperti akal itu dia tidak memiliki jasmania materi dan sifat-sifat materi, tidak memiliki atom-atomnya, tidak memiliki manis pahitnya, tidak memiliki lurus bengkoknya, tidak memiliki apapun sifat-sifat materi, maka dia wujudnya, derajat wujudnya itu lebih tinggi dari yang memiliki. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa yang tak punya justru lebih kaya, jawabannya adalah keterpunyaan terhadap bendawiyah dan atau jasmaniyah dan sifat-sifatnya. Ini keterpunyaan terhadap dua hal ini, jasmaniyah dan sifat-sifat jasmaniyah, itu bukan suatu kekayaan, melainkan suatu kemiskinan. Kenapa jadi miskin? Karena keterikatan, kebutuhan. Nah, ketika misalnya madu berwarna kuning dan manis, berarti madu terikat dengan warna kuning dan manis. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, kalau satu atom saja ada 3 kebutuhan, neutron memerlukan dirinya sendiri, neutron memerlukan proton dan memerlukan elektron. Begitu juga proton memerlukan neutron dirinya dan neutron dan elektron. Begitu juga elektron memerlukan dirinya dan proton dan neutron. Berarti ada 3 kebutuhan, yakni kebutuhan neutron terhadap proton elektron, kebutuhan elektron terhadap neutron proton, dan kebutuhan neutron terhadap elektron dan proton. Anggaplah begitu ya tentang atom. Kalau satu atom aja setidaknya terdapat 3 kebutuhan, yakni berarti terdapat 3 keterikatan, keperluan. Jadi semakin perlu, itu baru satu atom. Kalau biji tasbih memiliki misalnya 1000 triliun atom, nah tinggal kali 3 aja, berarti 3000 triliun atom keperluan dan kebutuhan dan ketergantungan dan keterikatan terhadap satu biji tasbih itu. Belum lagi kalau ditambah dengan sifat-sifatnya, warnanya, rasanya, keras, tidak kerasnya, panas dinginnya, dan seterusnya. Nah, jadi dalam derajat wujud ini pada pengarahan ketiga ya, nanti teman-teman Palu berusaha menutupi kekurangannya dengan dari catatan teman-teman, dari rekaman teman-teman terhadap pengarahan pertama dan kedua. Mungkin saya ulang secara ringkas. Nah, kembali kepada pengarahan ketiga ini, bahwa kesimpulannya adalah semakin terdapat keterikatan dalam diri seseorang, dalam suatu wujud, maka berarti semakin terdapat kebutuhan, dan semakin terdapat kebutuhan dan ketergantungan, berarti dia semakin rendah derajat wujudnya. Nah, jadi perhatikan ini Palu, karena kebetulan lagi memang mau ngomong. Jadi untuk 3 pengarahan ini ringkas dan pokoknya adalah pengarahan pertama untuk membicarakan filsafat kubur, surga dan neraka ini perlu kepada beberapa pengarahan. Pengarahan pertama adalah tetap mengingat susunan 3 alam, dan sudah diterangkan, yaitu akal, barzah, dan materi, dan sekilas tentang esensinya dan peristilahannya, seperti akal, jabarut, dan seterusnya, seperti malakut,
untuk barzah dan seterusnya, dan materi atau nasud dan seterusnya. Pengarahan kedua, pendalaman terhadap 3 alam itu, dan sudah diterangkan bahwa bedanya mereka adalah non-materi mutlak, non-materi pertengahan, yakni barzakhi, yakni tidak memiliki beban tapi memiliki sifat, dan yang ketiga materi mutlak. Yang pengarahan pengarahan ketiga yang barusan ini adalah mengapa yang tidak memiliki jasmaniyah, materi dan sifat-sifat materi itu justru lebih tinggi derajatnya, dan sudah diterangkan. Pengarahan keempat, pendalaman lagi dari sisi yang lain. Ini perlu ya, jadi poin-poin ini karena memang nanti akan berhubungan dengan kubur. Jadi perlu saya arahkan lagi poin-poin yang memang bersentuhan dengan kubur, surga, dan neraka. Pengarahan keempat. Teman-teman kalau mau interupsi karena saya salah dalam penyimpulan, pengurangan, dan sebagainya, boleh loh ya. Bertanya mungkin tidak boleh. Interupsi boleh. Bertanya nanti pada tempatnya, yaitu setelah materinya selesai atau dianggap selesai. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Pengarahan keempat, saya menjadi ragu apakah ini yang ketiga sebenarnya atau yang keempat. Makanya saya bilang boleh diinterupsi loh. Saya mau teruskan saja ya. Kalau memang sudah benar ya udah oke. Pengarahan keempat, ketika non-materi mutlak ini tidak memiliki jasmaniyah dan sifat-sifat materi, maka sudah tentu tidak memiliki. Sebenarnya tidak memiliki ini lebih yakni mengilhami kekurangan, padahal ini kebaikan, kemuliaan buat mereka yang lebih tinggi. Mungkin kata yang lebih tepat dari tidak memiliki jasmani dan sifat-sifat jasmani, mungkin kata-kata yang lebih sempurna adalah suci dari jasmani dan sifat-sifat jasmani. Begitu juga Allah, makanya tapi Allah dikasih maha suci. Jadi bukan tidak punya, nanti diterangkan di pengarahan berikutnya insyaallah taala. Pengarahan keempat, sebagaimana sudah diisyarahkan barusan, ketika non materi mutlak, yakni akal atau jabarut ini tidak memiliki atau suci dari jasmani dan sifat-sifat jasmani, maka dia juga tidak memiliki atau suci dari apa? Dari proses dan gerak. Proses dan gerak, yakni proses itu apa? Atau gerak itu apa? Yaitu perubahan dari suatu potensi kepada potensi yang dipotensii, yakni perubahan perlahan atau dalam proses atau dalam waktu, perubahan sesuatu dari potensi kepada yang dipotensii. Kadang-kadang orang memakai istilah dari titik mungkin, yakni potensi yang mungkin jadi begini, mungkin jadi begitu. Padi mungkin jadi pohon padi, kan gitu. Jadi dari titik mungkin menjadi de facto. Ini menjadi yang dimungkinkan itu. Nah, ketika keluar dari titik potensi atau titik mungkin menuju yang dimungkinkan atau yang dipotensii, maka itu disebut dengan apa? Gerak. Sedangkan waktu adalah apa? Biarkan saja sudah dulu ini, maka itu disebut gerak.
yakni gerak adalah keluarnya sesuatu dari titik mungkin kepada yang dimungkinkan, atau keluarnya sesuatu dari potensi kepada yang dipotensii. Nah, ketika suatu wujud adalah non materi mutlak, yakni tidak memiliki jasmani dan tidak memiliki sifat-sifat jasmani, maka sudah tentu apa kelazimannya, yakni kekonsekuensiaannya, aduh repot. Jadi konsekuensinya apa jadinya? Jadinya tidak memiliki perubahan, tidak memiliki gerak. Nah, kenapa begitu? Karena tidak memiliki unsur-unsur di dalamnya. Tidak memiliki unsur-unsur. Yani tidak termungkinkan adanya suatu perubahan dari sini ke sono, dari sono ke sini. Orang tidak ada sini sononya, orang tidak ada sifat-sifatnya, orang tidak ada bagian-bagiannya. Di mana ketidakpemilikan terhadap sifat-sifat dan bagian-bagiannya karena bukan jasmani dan bukan pemilik sifat-sifat jasmani. Karena itu sabat, dalam bahasanya disebut sabat. Mereka itu diam, tenang. Kalau dalam irfan diibaratkan sebagai air yang di dasar laut, tenang, kokoh, tapi super aktif. Nanti dijelasin insyaallah di pengarahan berikutnya, insyaallah ta'ala. Nah, jadi yang bergelombang itu yang mana? Yang di atas, yang heboh-heboh, menderu-deru. Lautan yang menderu-deru itu bagian gelombangnya, bagian yang di atas, bukan bagian yang di dalam. Yang di dalam tenang, gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi alam akal tidak memiliki gerak dan proses dan perubahan. Kalau alam barzah bagaimana? Alam barzah memiliki perubahan karena sudah memiliki sifat-sifat materi. Akan tetapi karena dia tidak memiliki jasmani, hanya memiliki sifat-sifat jasmani, maka perubahannya tidak dalam waktu, tidak dalam proses. Ini apa jadinya kalau tidak dalam proses? Dikatakan kun fayakun. Sama dengan yang di alam akal, dia juga kun fayakun, di sini juga kun fayakun. Tapi kalau di akal sama sekali tidak ada perubahan, sekalipun perubahan kun fayakun, karena secara zat tidak memiliki jasmaniyah dan tidak memiliki sifat-sifat jasmani. Tapi kalau di barzah, karena hanya zatnya saja yang tidak jasmani, tapi sifat-sifatnya sifat-sifat jasmani, maka memiliki perubahan. Tapi kun fayakun. Kalau akal tidak memiliki perubahan, keberadaannya kun fayakun. Keberadaannya kun fayakun. Idza arada syai'an innama amruhu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Luar biasa ini. Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya amr Tuhan, yakni urusan Tuhan, yaitu ketika menghendaki berkata jadilah maka jadilah, yakni tidak perlu kepada proses. Nah, amr atau kun fayakun ini dijadikan istilah oleh para filosof muslim dan juga kata kun fayakunnya ini. Kalau tanpa prosesnya semua filosof mengatakan, tapi peristilahan kun fayakunnya ini mengambil dari ayat tadi. Yakni wujud non materi itu adalah wujud kun fayakuni, yakni keberadaannya, pewujudannya kun fayakun. Tidak kayak manusia, badannya itu yang dari daging kambing berproses ke mani, berproses ke janin, pembuahan, ya, darah, daging, janin, dan kemudian menjadi kepala, tangan, kaki, dan seterusnya sampai lahir dalam bentuk bayi dan membesar sampai menjadi dewasa dan perkasa misalnya. Ini keberadaannya manusia saja tidak keberadaan manusia tidak keberadaannya aja tidak kun fayakun, apalagi perubahannya.
Nah, kalau barzah karena hanya zatnya saja yang tidak jasmania, tapi sifatnya jasmani, maka yang tidak kun fayakun, yang kun fayakun hanya bukan hanya, maka pemberadaannya, pewujudannya kun fayakun, perubahannya juga kun fayakun. Kenapa kun fayakun? Sementara dia punya sifat-sifat materi, karena pemiliknya, yakni zatnya, substansinya, zat yang memiliki sifat-sifatnya adalah apa? Non materi. Jadi perubahan sifatnya juga kun fayakun. Nah, karena kun fayakun, yakni sekaligus, yakni sekali jadi, yakni sekali berubah, maka dia tidak memiliki waktu. Insya Allah nanti di pengarahan berikutnya. Insya Allah sebagian sudah tahu juga, tapi perlu diingatkan kembali. Nah, untuk alam materi, karena dia ini zatnya, substansinya adalah jasmani, maka dia memiliki apa? Proses, memiliki gerak. Karena itu, dengan berbagai dalil filsafat disimpulkan, diputuskan, dimengerti bahwa yang memiliki gerak dan proses itu hanya materi. Nah, pembuktiannya mudah. Biji padi secara nyata bisa menjadi pohon padi, bisa menjadi tanah, bisa menjadi daging manusia, bisa menjadi daging burung, dan seterusnya. Ketika biji padi sebagai contoh daripada satu jasmania, satu bentuk jasmania, bisa menjadi berbagai hal, maka sudah tentu di dalam biji padi itu terdapat potensi, yakni potensi untuk menjadi berbagai hal sesuai dengan jalurnya. Biji padi tidak berjalur untuk menjadi batu, tapi menjadi tanah, menjadi pohon padi, menjadi daging manusia, menjadi daging burung. Sebenarnya menjadi batu juga bisa, tapi prosesnya lama banget. Misalnya ditanam di bumi, kemudian misalnya ya, ditanam di bumi kering yang tidak berair, atau ditanam di es yang sangat dingin dalam sekian juta tahun misalnya, baru menjadi batu. Nah, itu biasanya tidak dibahas di filsafat, tapi kadang-kadang dibahas. Makanya Mullah Sadra rahmatullahi alaih dalam menafsirkan mukjizat, ular jadi tongkat jadi ular, ular jadi tongkat lagi. Itu karena menafsirkannya dengan apa? Menafsirkannya dengan bahwa setiap benda memiliki potensi menjadi benda yang lain. Apapun, seperti padi tadi, biji padi yang normalnya bisa menjadi tanah, menjadi daging manusia, menjadi pohon padi, dan seterusnya. Tapi bukan tidak normal, tapi kurang normalnya, yakni kurang umumnya, bukan normal. Kurang umumnya bisa menjadi hal lain. Seperti apa? Seperti batu, tapi prosesnya lama. Nah, mukjizat itu dengan penjelasan Mullah Sadra ini tidak keluar dari hukum alam. Yang keluar dari hukum alam adalah keumumannya aja. Keumumannya yakni prosesnya itu apa? Dipercepat. Jadi kalau kita mau jadikan tongkat jadi ular, bagaimana caranya? Tongkatnya dibakar, ya kan? Dibakar sampai jadi arang dan dihaluskan dan ditebar di tanah, sehingga dibiarkan dalam beberapa waktu sehingga menjadi bagian dari tanah dan vitamin tanah. Lalu kita tanam di situ rumput yang kecil atau biji-biji rumput sehingga tumbuh rumput di sana. Rumputnya ini makan dari mana? Makan dari tongkat yang sudah jadi arang dan sudah menjadi pupuk atau vitamin dari tanah tersebut. Yang tadi tongkat sudah jadi
pupuk, sekarang sudah menjadi apa? Badan rumput. Setelah jadi badan rumput diapain supaya jadi ular? Ambil apa? Ambil kambing atau kelinci, suruh makan rumput. Udah si kelinci dan kambing makan rumput, sehingga rumputnya menjadi bagian daripada daging kelinci dan bagian daging kambing. Lalu diapain dong? Nah, ya udah, kelinci dan kambingnya dikasihkan ke anaconda supaya cepat. Cari anaconda yang lagi puber. Dimakan sama anaconda ini, kambing atau si kelinci. Anaconda ya ini ular yang gede, dimakan. Terus jadi mani. Jadi kambingnya atau kelincinya jadi mani anaconda. Ular gede banget. Ular piton yang gede. Ular piton bukan anaconda, tapi sama-sama gedenya. Tapi yang umum kayaknya anaconda yang gede. Tapi ular piton kalau di Indonesia seperti yang ada di misalnya Kalimantan dan sebagainya, di hutan-hutan di sana bisa sampai belasan meter atau mungkin sampai 20 meter. Ada kan di foto-foto itu. Gede banget. Mungkin kayak pohon kelapa yang sedang itu diameternya. Nah, kasihkan ke itu, tapi cari yang lagi puber. Tapi cari yang jinak sehingga kita tidak dimangsanya atau yang dikurung. Kasihkan. Sehingga jadi mani anaconda. Nah, carikan jodohnya si anaconda, betinanya. Nah, sudah kawin. Nah, akhirnya apa? Daging kelinci atau kambing yang sudah jadi mani anaconda itu menjadi benih anaconda, janin anaconda. Nanti lahir anaconda, tunggu beberapa tahun umurnya, maka sudah jadi ular gede. Tongkat sudah bisa jadi ular. Untuk mengembalikan lagi ke tongkat, ya anak anaconda yang gede tadi itu disembelih, dibunuh. Supaya cepat diapain? Dibakar. Supaya jadi pupuk apa? Tanah. Atau dihancurin atau bagaimana, walhasil jadi pupuk tanah. Lalu apa? Lalu tanamlah di situ pohon yang kecil. Biarkan sampai gede. Nah, setelah gede dipotong pohon itu, dijadikan tongkat. Ya sudah, anaconda jadi tongkat lagi. Tadi tongkat jadi anaconda, sekarang anaconda sudah jadi tongkat lagi. Tapi prosesnya lama. Dalam filsafat biasanya diabaikan, bukan diabaikan, tidak ditetapkan kebenarannya, tapi diabaikan dalam pembahasan lantaran tidak diperlukan, kecuali ketika membahas hal-hal seperti mukjizat ini. Nah, kembali kepada masalah kita, yakni peringatan keempat ini, dapat disimpulkan bahwa yang memiliki jasmaniah dan sifat-sifat jasmaniah maka memiliki apa? Perubahan yang tidak kun fayakun. Perubahan yang tidak kun fayakun ini disebut apa? Gerak atau proses. Nah, proses ini bisa cepat loh ya. Ini misalnya secepat tangan bertepuk misalnya toh, atau secepat cahaya sinar. Itu masih materi. Walaupun seperti kun fayakun itu masih tergolong materi. Yang tidak materi itu yang kun fayakun, yang betul-betul tidak ada proses walaupun sejuta detik. Jadi sudah tidak ada kata cepat lagi di sana. Cepat itu hanya dalam perubahan materi yang berlawanan dengan lambat, misalnya pelan. Nah, jadi proses materi ini yakni adalah apa? Perubahan yang tidak kun fayakun. Nah, begitu. Yang tidak sekali jadi, walaupun mirip seperti sekali jadi, seperti kecepatan sinar. Melanjuti masalah gerak ini dalam materi ini, yakni dalam pengarahan keempat, adalah ketika materi ini memiliki proses dari titik mungkin kepada yang dimungkinkan, atau dari titik potensi kepada yang dipotensii, atau dari titik mungkin kepada de facto,
maka masing-masing bervolume, yakni memiliki jarak, yakni dari titik A ke B, misalnya dari biji padi ke bertunas, dari bertunas ke berpohon, misalnya 5 cm, dari berpohon ke 5 cm ke berpohon 10 cm, dari 10 cm ke 15 cm dan seterusnya sampai berbuah muda dan berbuah tua dan menguning. Nah, itu tahapan-tahapan itu disebut dengan volume gerak. Nah, volume gerak inilah yang disebut dengan apa? Waktu. Ini volume gerak itulah yang disebut dengan waktu. Berarti waktu itu apa? Waktu adalah ukuran gerak dari satu estafet titik mungkin kepada estafet berikutnya dari yang dimungkinkan atau de facto-nya. Itu yang disebut dengan waktu.